Ingat, kita ini sudah bekerja. Keringat air mata kita harus tabung begini. Kita bukan orang dari luar sana datang. Kita ini pemain dalam negeri. Iya. Berisik siang ini kita kedatangan tamu istimewa dari Sorong Selatan, Bapak Alfius Y. Selamat siang, Bapak Alfius Y. Selamat tos. Bang, kita nih terakhir saya ke Sorong Selatan itu 3 tahun yang lalu, Bang. Oke, baik. 3 tahun yang lalu. Gimana, Bang, kabar di sana? Kemajuan Sorong Selatan bagaimana, Bang? Alhamdulillah, puji Tuhan, maju, sudah mulai perubahan. Ya. Karena didukung oleh semua elemen masyarakat. Semua elemen masyarakat ya. Stakeholder yang ada di Sorong Selatan. Iya. Ini kan Sorong Selatan itu kalau nggak salah kabupaten terakhir ya, yang dibentuk ya dari Provinsi Papua Barat Daya. Ya. Abang juga kalau nggak salah mau nyalon nih, Bang, dalam pilkada serentak. Iya, benar. November 2024 nih. Benar. Nah, gimana, Bang? Persiapannya sudah sampai di mana saja nih? Ya, baik. Pertama Sorong Selatan adalah satu daerah otonom yang dibentuk sesuai Undang-Undang 6 tahun 2002. Kemudian setelah pemekaran provinsi, yang terakhir Provinsi Papua Barat Daya. Dan wilayah administrasi kita berada pada Provinsi Papua Barat Daya yang terakhir. Ya. Bang mau maju bareng-bareng sama Saya Pak Doklin ya? punya calon wakil. Jadi sudah bersama, sudah melalui mekanisme proses peminangan semua, dan kami dua sama-sama membangun, punya niat tekad untuk menyerahkan seluruh potensi diri kita, pikiran kita, tenaga dan waktu. Wakafkan diri kita untuk Sorong Selatan. Untuk Sorong Selatan. Yang lebih baik ke depan. Rencana apa, Bang, yang menjadi Sorong Selatan, kesejahteraan masyarakat Sorong Selatan. Iya. Ya, itulah keterpanggilan saya di situ. Ya. Dengan demikian, pikiran, tenaga, semua waktu saya harus mempersembahkan. Dipersembahkan untuk kemajuan Sorong Selatan. Abang kira-kira mau pilkada ini pakai tiket dari partai mana, Bang? Baik, untuk kemajuan ini bakal calon kepala daerah harus memenuhi kriteria-kriteria yang sudah diatur aturan, terutama melalui partai politik. Yeah. Nah, mekanisme saya sudah lalui bersama pasangan saya, yang mana adalah Hussein Totorago, adalah putra asli Papua, Muslim Papua. Kami berdua bersama-sama dari daerah Sorong Selatan. Oh, rencana abang mau maju bareng-bareng sama Saya Pak Doklin punya ya? calon wakil. Jadi sudah bersama, sudah melalui mekanisme proses peminangan semua, dan kami dua sama-sama membangun, punya niat tekad untuk menyerahkan seluruh potensi diri kita, pikiran kita, tenaga dan waktu. Wakafkan diri kita untuk Sorong Selatan. Untuk Sorong Selatan. Yang lebih baik ke depan. Rencana apa, Bang, yang menjadi prioritas untuk pembangunan di Sorong Selatan ini? Kemudian untuk mencapai jalan ke situ harus partai yang harus kita usung, atau sarana politik yang harus kita naik. Yeah. Sarana politik adalah partai politik. Kami dua sudah berdaftar di partai politik, yaitu PDP, Golkar, kemudian di Hanura, PAN. Nah, dan di partai tersebut kami telah mendapat surat tugas. Dan berdasarkan hasil survei juga kami sudah termasuk yang terbaik, ya, posisi 2. Oh, posisi 2 di nomor 2. Nah, dengan demikian ada potensi untuk mewujudkan mimpi kita, cita-cita kita ada di depan. Apalagi kami bukan kemana-mana, kami ada di mana-mana, kami anak asli di situ. Iya. Jadi putra asli kita, Sorong Selatan, mengabdi untuk Sorong Selatan, ya kan, untuk memajukan Sorong Selatan. Dan sudah dikenal. Dia sudah dikenal dan saling mengenal wilayah dan masyarakat struktur di sana. Prioritasnya apa, Bang, untuk Sorong Selatan nanti ke depan? Nah, prioritas yang kita buat adalah kondisi existing hari ini Sorong Selatan sejalan dengan
dinamika pembangunan ataupun persoalan-persoalan daerah, memang kita punya persoalan daerah itu luas atau banyak, karena memang terdiri dari 3 klaster wilayah. Wilayah pantai, wilayah dataran rendah, dataran tinggi. Penduduk kita terbanyak ada di wilayah dataran pantai, yang mana wakil saya ambil dari daerah pantai. Sehingga keterwakilan perpaduan antara rentang kendali pembangunan itu sebagai representasi dari bawah, tetapi juga sebagai kultur sosial dan potensi suaranya di situ. Kemudian bisa menjadi gerbong bersama dengan saya untuk mewujudkan ketertinggalan atau yang ada masih kurang optimal di daerah pantai. Jadi untuk mengakselerasi kebijakan kita maupun pembangunan yang kita akan buat ke depan. Ya. Apa Bang kira-kira untuk yang menjadi prioritas? Pertama, ada masyarakat di pesisir, dataran rendah, dataran tinggi kan? Ya, dengan kondisi tersebut kita mengklaster dari wilayah tersebut dan ada program-program prioritas yang kita harus prioritaskan. Misalnya hari ini kita lebih fokus karena sumber daya manusia di daerah pantai yang memang menjadi kendala. Walaupun ada kebijakan sekolah sepanjang hari yang dilakukan oleh pemerintah daerah, namun kita melihat evaluasi dalam 1 tahun belum tentu memberikan dampak yang besar, apalagi cuma 1. Jadi kita harus meningkatkan pendidikan, program pendidikan prioritas, kesehatan, dan pemberdayaan ekonomi, termasuk afirmasi masyarakat. Potensi di sana yang kita harus sejalan sehingga bisa antara ada penerimaan daerah dan penerimaan daerah menjadi bertambah, pendapatan transfer bertambah, kita mengelola potensi daerah. Sehingga program-program prioritas tadi bisa didukung. Kita punya potensi selain yang hari ini adalah perikanan, kemudian perkebunan kelapa sawit, sagu, kemudian ada gas. Ya, kita bersebelahan dengan BP Tangguh. Jadi potensi gas dengan minyak bumi ada di wilayah kita dan sudah dilakukan sasaran atau program strategi nasional juga di wilayah kami. Untuk prioritas pembangunan infrastruktur gimana Bang di sana? Untuk mewujudkan itu, pemerintah lakukan intervensi. Saya kalau terpilih oleh masyarakat, saya harus bermitra dengan atau berkolaborasi dengan semua stakeholder, baik kementerian, lembaga dan lain untuk membangun infrastruktur yang mendukung koneksivitas potensi-potensi ekonomi, tematik-tematik tadi untuk menyiapkan infrastruktur ekonomi bisa jalan. Jalannya disiapkan, jembatannya disiapkan, listriknya disiapkan, airnya disiapkan. Dengan demikian masyarakat juga menikmati manfaat. Ini investasi bisa berjalan di situ karena terbangun konektivitas kawasan tadi. Konektivitas wilayah antara satu potensi ekonomi satu dengan daerah. Wah, Bang, saya sampai merinding nih Bang. Abang menguasai sekali masalah di Sorong Selatan ini. Cuma 20 tahun Pak. 20 tahun menguasai. Saya kira saya nggak bisa berkata apa-apa selain mengucapkan selamat Bang. Terima kasih. Sepertinya Abang akan segera dilantik ini. Dan menjadi pilihan rakyat. Terima kasih. Dan kita titipkan Sorong Selatan kepada Bapak Ali Yuswai ini supaya ya semakin maju Bang. Kalau demikian. Terima kasih insya Allah. Dan kita Puji Tuhan. Menjadi sangat yakin kalau demikian. Yang tadi dipaparkan tuh begitu mendetil dan tidak semua politisi itu bisa menguasai detail seperti tadi loh Bang. Mungkin karena Abang 20 tahun di sana. Ya, begitulah pengabdian kita 20 tahun jadi ya sudah memetakan persoalan-persoalan tadi. Iya. Semoga saya kira sudah selayaknya lah wilayah Sulawesi Selatan mendapatkan kepala daerah yang menguasai wilayahnya dan mampu melaksanakan mimpinya. Itu yang penting. Berisik.